Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulianus Dwi. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Analisis Hambatan Belajar Peserta Didik SMPK Santo Yosef Noel Baki pada materi bangun datar layang-layang. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh masalah yang dimana rendahnya pemahaman peserta didik di SMPK Santo Yosef Noel Baki terhadap materi bangun datar layang-layang. Dilihat berdasarkan hasil observasi, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami sifat-sifat dasar layang-layang seperti pasangan sisi yang sama panjang dan sudut yang berseberangan yang sama besar, serta dalam menghitung luas dan keliling dari layang-layang itu sendiri. Nah, hambatan belajar ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, metode pembelajaran yang kurang variatif dan kurangnya media pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Nah, hambatan belajar itu sendiri merupakan suatu halangan yang memperlambat fokus usaha dalam menerima pembelajaran. Hambatan belajar yang dialami peserta didik terbagi dalam tiga jenis, yaitu hambatan ontogenik, hambatan didaktis, dan hambatan epistemologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan untuk menganalisis hambatan belajar yang dialami peserta didik pada materi bangun datar layang-layang. Kemudian, subjek dari penelitian ini yaitu guru dan peserta didik kelas 7C di SMPK Santo Yosef Milbakin. Dalam penelitian ini, metode yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan proses didactical design research. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan tes. Subjek penelitian yang dipilih adalah menggunakan teknik purpose sampling yang dimana bertujuan untuk memilih subjek yang dianggap dapat memberikan informasi mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terbagi atas dua, yaitu yang pertama terkait hasil data observasi, yang kedua analisis hambatan berdasarkan hasil tes. Nah, berdasarkan data hasil observasi, ada dua observasi. Yang pertama terkait observasi bagaimana persiapan dan bagaimana cara guru mengajar. Kemudian data observasi terkait kegiatan peserta didik. Terkait observasi guru mengajar, persiapan guru untuk melakukan pengajaran sudah sangat baik, namun ada beberapa hal yang seharusnya guru menggunakannya dalam pembelajaran, tapi tidak digunakan. Yang kedua, observasi kegiatan peserta didik, di mana peneliti mengamati bagaimana situasi peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. Nah, dalam mengikuti pembelajaran itu sendiri, peserta didik terlihat belum mempersiapkan diri dengan baik karena ketika guru melakukan pembelajaran, banyak peserta didik yang masih keluar masuk kelas, ada yang masih bermain, ada yang tidak mempersiapkan alat tulisnya untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian ada analisis hambatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelas 7C SMPK 1 Yusuf Nilbaki, peneliti menemukan adanya hambatan-hambatan belajar yang dialami peserta didik dalam mempelajari bangun datar layang-layang.
Itu yang pertama ada hambatan ontogeni, yang kedua hambatan didaktik, yang ketiga hambatan epistemologis. Nah, berikut adalah jenis hambatan dan indikator-indikatornya. Yang pertama ada hambatan ontogeni. Indikatornya di mana yang pertama peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran, khususnya pada materi layang-layang. Ini terlihat pada saat guru sedang mengajar, beberapa peserta didik tidak berkonsentrasi menerima pembelajaran, melainkan mereka lebih asik bercerita dan sibuk mengganggu teman sebangku. Kemudian, kurangnya kesadaran peserta didik terhadap materi yang diberikan. Ketika proses pembelajaran berlangsung, ketika peserta didik diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya dan untuk menyalin materi, banyak dari mereka yang tidak menghiraukan guru dan banyak dari mereka yang lebih memilih untuk bermain dan tiduran. Yang kedua, hambatan didaktis. Dalam hambatan didaktis ini ada indikator yang ditemukan. Yang pertama, beberapa peserta didik belum mampu memahami konsep dan penggunaan rumus layang-layang itu sendiri. Kemudian, peserta didik belum mampu melakukan penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan layang-layang. Yang ketiga ada hambatan epistemologi. Nah, indikator yang pertama yaitu peserta didik mengalami kesulitan menyelesaikan soal matematika, khususnya pada materi layang-layang yang berkaitan dengan pencarian luas dan rumus keliling layang-layang itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal non-rutin. Dan yang terakhir, peserta didik tidak memahami proses penggunaan rumus pada materi bangun datar layang-layang. Nah, dari hambatan-hambatan yang peneliti temukan, adapun solusi yang peneliti tawarkan, ya itu ada tiga, itu solusi sebelum pembelajaran, solusi selama melakukan pembelajaran, dan solusi setelah pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran dilaksanakan, solusi yang ditawarkan yaitu guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk meringkas materi layang-layang. Hal ini agar secara tidak langsung peserta didik itu sudah bisa mengirimkan materi ke siswa sebelum proses pembelajaran dilakukan. Alternatif lainnya yaitu guru bisa mengirimkan materi ke siswa sebelum proses pembelajaran dilakukan. Nah, hal ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mengadakan kesiapan mereka yang cukup dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, guru juga bisa dalam pembelajaran bisa melakukan kuis sebelum memulai pembelajaran untuk memacu fokus dan konsentrasi peserta didik. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, guru bisa membagi peserta didik ke dalam bentuk kelompok, nah dengan menggabungkan antara peserta didik yang mampu dengan peserta didik yang kurang mampu dalam satu kelompok, agar mereka bisa saling membantu dalam proses belajar. Kemudian dalam penyampaian materi, guru juga perlu untuk menjelaskan materi secara terstruktur dan detail, sehingga tidak ada pemahaman konsep yang salah pada diri peserta didik. Kemudian guru juga perlu memperbanyak diskusi kelompok untuk meningkatkan antusiasme peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian setelah pembelajaran, guru memberikan latihan atau tugas untuk dikerjakan peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Apakah sudah baik atau masih kurang. Kemudian, adapun kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil analisis, ditemukan terdapat hambatan-hambatan yang dialami peserta didik dalam mempelajari materi bangun datar layang-layang.
Hambatan yang dialami peserta didik tidak hanya berasal dari dirinya saja, tetapi juga berasal dari guru dan lingkungan belajarnya. Hambatan tersebut yaitu ada hambatan ontogenik, yang dimana ini berkaitan dengan kesiapan mental peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, yang dimana diketahui mental mereka dalam mengikuti pembelajaran itu masih kurang. Kemudian ada hambatan didaktis, ini terkait dengan penyampaian materi oleh guru yang kurang jelas dan detail. Kemudian ada hambatan epistemologis, ini berkaitan dengan kemampuan pemahaman konsep serta didik yang masih sangat lemah. Jadi itu adalah eh, hasil presentasi dan penelitian saya. Ucapkan terima kasih.